Habaib Ba'alwi kaum pengacau keturunan Bani Khazar Kaukasus. Geng Imad memang lucu. Hahaha, yuk kita bahas. Sebelum kita bahas, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga Anda yang menonton selalu dinaungi hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah yang terdengar seperti naskah serial drama televisi yang ditulis oleh Geng Imad di website resmi RMI, NU Banten. Habaib Ba'alwi, keturunan Bani Khazar dari Kaukasus, disebut-sebut sebagai kaum pengacau. Klaim ini menggabungkan konspirasi, sejarah fantasi, dan sedikit bumbu fiksi ilmiah. Sebagai penggemar cerita yang baik, mari kita tinjau skrip ini secara kritis dan lucu, sembari mencari fakta yang sebenarnya. 1. Bani Khazar, mungkin Anda salah alamat. Bani Khazar adalah bangsa Turki kuno yang berdiam di wilayah sekitar Kaukasus dan Eropa Timur pada abad ke-7 hingga ke-10. Klaim bahwa Habaib Ba'alwi berasal dari Bani Khazar tidak hanya salah alamat, tetapi juga ahistoris. Klan Ba'alwi adalah keturunan Nabi Muhammad melalui Sayyid Ahmad Al-Muhajir, seorang ulama besar dari Hadramaut, Yaman. Referensi: Ho Eng Seng, 2006. The Grave of Tarim. Buku ini menjelaskan asal-usul Ba'alwi yang jelas-jelas berasal dari Hadramaut, bukan Kaukasus. Freytag, Ulrike, 2003. Hadrami Arabs in Southeast Asia. Penelitian ini memperkuat fakta bahwa Ba'alwi adalah keturunan Arab, bukan bangsa Turki atau Eropa Timur. Jika Habaib Ba'alwi benar-benar keturunan Bani Khazar, mungkin mereka punya bakat tambahan untuk bermain catur, karena bangsa Khazar terkenal sebagai pecatur ulung di zamannya. 2. Kaum pengacau atau penyebar cahaya. Sebutan pengacau bagi Habaib Ba'alwi adalah label yang sangat jauh dari kenyataan. Habaib Ba'alwi justru dikenal sebagai ulama yang menyebarkan Islam damai. Di Indonesia, mereka berperan besar dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal tanpa konflik. Referensi: Asra, Asyumardi, 2004. The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia. Buku ini mencatat peran besar ulama Hadrami, termasuk Ba'alwi, dalam pendidikan dan dakwah Islam di Nusantara. Contoh konkret adalah Habib Ali Kwitan, yang membangun komunitas keagamaan inklusif di Jakarta. Kalau mereka disebut pengacau, itu mungkin karena mereka terlalu sering mengacaukan hati umat dengan kebaikan dan ceramah-ceramah penuh hikmah. Siapa yang bisa melawan senyuman seorang Habib yang ramah? 3. Dari Kaukasus ke Hadramaut, sebuah perjalanan fiktif. Seandainya benar Ba'alwi berasal dari Kaukasus, mereka pasti menggunakan Google Maps paling canggih untuk tiba di Hadramaut beberapa abad lalu. Sayangnya, sejarah menunjukkan bahwa mereka adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW, tanpa ada persinggahan eksotis di Kaukasus. Referensi: Al-Atas, Syed Muhammad Naqib, 1985. Islam and Secularism. Buku ini menekankan pentingnya memahami silsilah dan kontribusi ulama besar, termasuk Habaib Ba'alwi, dalam konteks sejarah Islam global. Bayangkan betapa lelahnya kuda mereka jika harus menyeberangi pegunungan Kaukasus untuk kemudian berdakwah di Hadramaut. Pasti ada aplikasi Gojek Onta yang membantu perjalanan tersebut. 4. Kontribusi positif yang tak terbantahkan. Habaib Ba'alwi telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah Islam. Mereka tidak hanya berdakwah, tetapi juga berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun pendidikan Islam. Referensi: Van den Berg, LWC, 1886. Les Hadramaut et les Colonies Arabes dan l'Archipel Indien. Buku ini mencatat kontribusi imigran Hadrami dalam perdagangan, pendidikan, dan agama di Asia Tenggara. Jika disebut pengacau, mungkin benar, karena mereka telah mengacaukan rencana kolonial Belanda dengan perlawanan yang gigih di berbagai daerah. Kesimpulan, fantasi atau realitas? Klaim, Habaib Ba'alwi kaum pengacau keturunan Bani Khazar Kaukasus, lebih cocok menjadi plot novel fiksi sejarah daripada fakta ilmiah. Bukti sejarah yang kredibel menunjukkan bahwa Habaib Ba'alwi adalah keturunan Nabi Muhammad yang telah memberikan kontribusi besar dalam menyebarkan Islam dengan damai dan bijaksana. Mari kita tinggalkan klaim yang lebih mirip teori konspirasi ini, dan fokus pada fakta sejarah yang terang benderang seperti siang hari. Jika klaim ini benar, maka kita semua perlu segera mendaftar ke kursus sejarah versi Alternate Reality.